Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Harwahyudin dari kelas D4SM4603. Di sini saya akan mengerjakan asesmen tugas asesmen individu pemrograman multimedia interaktif. Untuk yang pertama yaitu interaction. Berikut adalah skripnya. Kole. Jadi skrip ini adalah perpaduan Kole antara Paritman dengan B. Joshua Kole dan Pak Kole lah istilahnya gitu. Untuk ke gamenya, di sini saya membuat 2D object triangle, yaitu di game cara menambahkannya di game object dan 2D object. Untuk si triangle ini adalah berbentuk kayak segitiga ya. Di sini saya sudah membuat script yang Kole tadi. Jadi si script ini di drag ke bagian triangle. Nah, ketika si scriptnya sudah di drag, maka di sini ada platformer Kole. Nah, di sini targetnya adalah kamera, main kamera. Jadi si kamera ini di drag ke sini ya, seperti ini. Untuk play demonya mungkin seperti ini ya. Nah, dia akan jatuh seperti yang tadi saya play. Coba sekali lagi. Nah, mungkin seperti itu. Untuk penjelasan skripnya, yaitu skrip ini adalah sebuah skrip untuk mengontrol pergerakan karakter pada sebuah game platformer 2D menggunakan Unity. Berikut adalah penjelasan singkatnya. Target kamera mendefinisikan kamera yang akan diikuti oleh karakter. Ini memungkinkan kamera untuk mengikuti pergerakan karakter secara horizontal. Movement setting mengatur parameter-parameter pergerakan karakter seperti kecepatan maksimum, tinggi lompatan, dan skala gravitasi. Untuk metode start ini dipanggil saat objek pertama kali dibuat. Di dalamnya inisialisasi dilakukan termasuk pengambilan referensi terhadap komponen-komponen yang dilakukan seperti rig body 2D dan kapsul collider 2D. Untuk secara keseluruhannya, skrip ini memberikan kontrol dasar untuk karakter dalam game platformer 2D, termasuk pergerakan horizontal, lompatan, dan mengikuti kamera. Mungkin seperti itu untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan praktikum saya, yaitu di InStation Prefab. Untuk skripnya terdapat di JetChill, yaitu InStation Prefab. InStation Prefab ini digunakan untuk membuat nama create project di bagian Unity. Nah, seperti berikut. Jadi namanya itu harus sama. Untuk pembuatannya, saya sudah membuatnya terlebih dahulu, lalu saya jelaskan di sini. Pertama-tama yaitu membuat 2 kubus dengan dikasih warna merah dan biru. Jangan lupa membuat material juga di sini. Material 2 untuk memberikan warnanya antara merah dan biru. Terus di bagian merah, di sini skripnya di drag saja ke bagian yang merah, lalu muncul seperti ini. Untuk target prefabnya, yaitu untuk target prefab itu maksudnya adalah target yang buat istilahnya di copy lah warnanya gitulah. Di sini masukkan warna biru, lalu si add as parent-nya di checklist. Untuk di bagian button ini di drag
yang bagian warna merah dimasukkan ke sini. Lalu untuk no functionnya yaitu instation prefab, lalu pilih yang invoke station. Untuk penjelasan scriptnya, yaitu script ini sebuah kelas dalam bahasa pemrograman yang digunakan dalam lingkungan pengembangan permainan dengan Unity. Berikut penjelasan singkatnya. Untuk public class instation prefab, yaitu turunan dari kelas monobehavior yang merupakan kelas dasar untuk script yang digunakan dalam lingkungan metode invoke station. Dan invoke station delay digunakan untuk melakukan instansi objek. Metode invoke station delay juga mungkin menunda instansi dengan menggunakan invoke. Contoh kelas yang bisa digunakan untuk menginstansisi objek dalam permainan Unity dengan event dan fungsionalitas tambahan seperti penundaan dan penghapusan. Untuk video demo play-nya yaitu seperti ini. Ketika kita mengklik buttonnya, kita klik, maka si warna merah ini akan berubah menjadi biru. Jadi mengcopy warna lah istilahnya. Kita coba sekali lagi. Kita coba. Kita klik lagi buttonnya. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan kembali tugas praktikum asesmen saya. Untuk yang selanjutnya yaitu transformation. Untuk scriptnya ada di Jetchill di bagian transformation vector. Untuk scriptnya terlihat sangat simple ya, namun simple sangat bermakna. Ya, seperti yang kita bisa lihat, scriptnya ini sangat pendek. Untuk pertama yaitu buat cube-nya terlebih dahulu seperti biasa, lalu si transformation script-nya ini di-drag ke bagian cube. Lalu nah di sini terdapat transformation position script. Di sini terdapat main setting yaitu X, Y, dan Z. Nah, di sini kita dapat mengatur arah perubahan dan gerak lambatnya. Untuk di update setting ini harus di checklist ketika kita mengapply memplay gamenya lah, objeknya. Untuk contohnya seperti berikut. Nah, ini kan objeknya tidak gerak ya, diam. Ketika kita menggantinya menjadi 0,03 misal. Nah, di sini terdapat update setting. Untuk update positionnya itu harus di checklist agar si objeknya itu berubah arah. Contohnya seperti ini. Nah, dia akan bergerak ke samping. Kita stop. Kita coba yang Y 0,05. Kita update lagi. Nah, maka dia akan ke atas. Untuk yang Z 0,04 misal. Update lagi. Nah, dia akan ke belakang, ke atas, ke belakang. Mungkin seperti itu contohnya. Update lagi, dia akan jalan. Set. Kita nolkan lagi. 0. Update. Tidak bisa, ternyata 0. Jadi kita harus memasukkan angka agar si parameter vektornya ini berubah.
Untuk scriptnya seperti berikut. Kelas transformation adalah turunan dari kelas monobehavior yang merupakan kelas dasar untuk script yang digunakan dalam lingkungan Unity. Properti untuk property update position adalah boolean yang menentukan apakah posisi objek akan diperbarui setiap frame atau tidak. Properti frame vector adalah vektor 3 yang menentukan perubahan posisi yang akan diterapkan pada objek. Maksudnya vektor 3 yang menentukan arah objek itu adalah ini, X, Y, dan Z. Metode invoke transformation position yang ini digunakan untuk mengatur posisi objek sesuai dengan nilai parameter vektor. Untuk invoke edge transformation digunakan untuk menambahkan perubahan posisi ke posisi objek yang sudah ada. Script ini memberikan fungsionalitas untuk mengubah posisi objek dalam permainan, baik dengan mengatur posisi absolut atau dengan menambahkan perubahan posisi relatif terhadap posisi saat ini. Mungkin seperti itu penjelasan untuk scriptnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan kembali praktikum saya, yaitu di bagian collision 2D normal. Untuk script ini lumayan banyak ya. Ini adalah scriptnya, yaitu collision 2D normal. Berikut adalah di Unity-nya, yaitu pertama kita buat cube, lalu buat juga plane. Nah, untuk si cube ini pertama kita tambahkan dulu di bagian komponen, terus fisik, lalu rig body. Nah, lalu si collision, si scriptnya itu di drag ke bagian cube. Nah, setelah di drag di sini kita harus membuat tagnya terlebih dahulu. Jadi target buat yang di si cube ini, untuk membuat tagnya yaitu di bagian tag. Nah, pilih add tag, lalu tambah, pilih, dan rename, ketik nama tanah itu misal. Nah, di bagian cube ini, nah jadi si tag settingnya itu di sini kita ketik saja tanah, karena ini adalah merupakan target lah istilahnya, untuk objek itu menabrak apa gitu maksudnya. Lalu di cube udah, lalu di ini di bagian collision settingnya. Di sini saya menggunakan metode exit. Jadi ketika si cube-nya bertabrakan dengan si plane ini, maka lampunya akan redup. Jadi si directional leg-nya ini di-drag ke sini, di-drag ke bagian runtime-nya, lalu function-nya game object set aktif. Untuk contohnya seperti ini, ketika di play, sebentar, lumayan berat. Nah, ketika di play, jadi si leg-nya itu akan mati ya, si lighting-nya ini. Ketika si cube-nya menabrak, nabrak ke plane, maka si lampunya ini akan mati. Untuk bagian
di ini ya, kalian bisa menambahkan lagi gitu. Misal di exit event nih, misal di exit event kita tambahkan linknya lagi, lalu no functionnya game object set active ball, centang. Kita play lagi coba. Nah, dia akan redup. Nah, ketika diangkat gini ya, nah si lightingnya itu akan menyala tuh, set tuh, lightingnya menyala kan tuh. Ketika diangkat dia lightingnya nyala, ketika dijatuhkan lagi dia akan redup. Untuk scriptnya, script ini adalah menjelaskan tentang yang dimana untuk target ya, seperti contoh yang di script di Unity tadilah, property on collision enter event dan collision exit adalah objek dari kelas Unity event yang akan dipicu ketika terjadi tabrakan antara objek ini dengan objek lainnya. Misal tadi saya membuat objek cube dan objek plane, fungsinya untuk si cube ini menabrak ke tanah gitu maksudnya. Untuk metode start dipanggil secara otomatis dari Unity pada awal permainan dan memicu event start event. Untuk selanjutnya yaitu udah mungkin ya penjelasannya. Script ini memberikan fungsionalitas untuk menangani tabrakan antara objek dalam permainan dengan kemampuan untuk memicu event khusus terkait dengan tabrakan tersebut berdasarkan tag objek yang bersangkutan. Tag objek yang bersangkutan itu maksudnya ini ya, di bagian cube. Nah, di sini ada tag setting. Di sini ada tag setting, yaitu di sini kita ketikkan nama tanah gitu. Tanah ini adalah nama dari si objek plane ini. Jadi apa sih gitu target buat nabraknya gitu untuk si cube gitu. Jadi si cube ini akan bertabrakan dengan si plane-nya. Lalu di bagian collision 3D normal script ini, di sini terdapat collision sting di mana saya memasukkan lightingnya ya. Jadi ketika si cube bertabrakan dengan plane, maka si lightingnya akan redup. Untuk bagian exit ini, ketika plane-nya diangkat, ketika cube-nya diangkat, maka si sinarnya akan bersinar kembali. Ya, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan praktikum saya, yaitu yang collision boolean. Untuk pertama, di sini saya membuat game object create empty 2 ya, yaitu boolean dan collision. Untuk scriptnya yaitu terdapat di Jetsil. Di sini saya menggunakan 2 script, yaitu condition boolean dan calculation boolean. Kenapa harus 2? Karena kalau kita mengcopy condition boolean doang, dia akan error ya. Jadi harus 2 sepasang bersama calculation boolean. Jadi seperti biasa, jadi si condition boolean ini, si calculation boolean di drag ke sini, lalu si condition boolean juga di drag ke sini. Untuk di condition booleannya ini kita di condition setting, di condition settingnya itu targetnya kepada lighting ya, agar si lighting ini mati. Dan untuk yang false eventnya juga, si lightingnya juga tetap. Jadi saya akan mencentang di bagian 1. Kita coba play saja.
Nah, selectingnya akan mati seperti berikut. Di sini tidak terlihat ya, tapi di sampel scene-nya ini terlihat selectingnya ini mati. Kita coba sekali lagi. Nih, pertama di sini dia nyala. Ketika saya play dia akan mati. Nah, seperti itu. Untuk penjelasan scriptnya, yaitu di calculation boolean terlebih dulu ya. Script ini adalah sebuah script yang mengatur operasi boolean dan mengirimkan event sesuai dengan perubahan nilai. Current value. Current value ini variabel boolean yang menyiapkan nilai saat ini. Untuk di set current value mengatur nilai, dan untuk di read from menuliskan nilai saat ini ke dalam objek UI. Sementara itu script kedua condition boolean mengatur evaluasi kondisi boolean berdasarkan nilai dari objek calculation boolean. Sebenarnya kedua script ini bekerja bersama untuk mengatur operasi mengatur operasi boolean dan mengeksekusi event yang sesuai berdasarkan kondisi yang diatur oleh objek calculation boolean. Mungkin seperti itu. Itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.